Minutes from DAS. Ini adalah tayangan berisi info-info seputar kesehatan dari kami dokter alumni Smandel. Nah, teman-teman, mungkin di antara teman-teman atau orang tuanya ada yang sedang dalam terapi obat-obat untuk penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Mungkin teman-teman ada yang suka bertanya-tanya, kenapa saya dikasih obat yang tablet atau kenapa saya sudah masuk injeksi. Di samping saya ini sudah bersama kita Dr. Heri Nursetianto, spesialis penyakit dalam, konsultan diabetes mellitus. Mungkin kita bisa tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa tanya kepada Dr. Heri, Dok, obat-obat itu kan ada obat-obat untuk kencing manis itu kan ada yang tablet atau oral, ada yang injeksi ya dok atau suntikan. Nah sebenarnya kegunaannya apa? Kemudian kapan harus sudah mulai pakai yang injeksi? Kapan boleh yang tablet saja? Mungkin bisa dijelaskan dok? Terima kasih Mbak Fisda. Jadi sebenarnya mengobati pasien apapun itu adalah privilege atau keputusan dari dokter. Tapi kita sebagai ilmuwan atau orang yang berpegangan pada kaidah ilmiah harus punya pegangan atau patokan untuk mengobati seseorang dengan penyakit tertentu, misalnya diabetes. Kita pakai beberapa guidelines ya. Nah, salah satu yang kita pegang adalah guidelines dari Perkeni. Nah, yang dipegang adalah pertama diagnosisnya sudah pasti diabetes ya, yaitu 3P plus ada gejala penurunan berat badan yang tidak jelas. Jadi polidipsi, polipagi, poliuri plus polidipsi, haus, banyak minum, polipagi, banyak makan, poliuri, banyak pipis. Nah, 3 itu plus adanya penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan sebabnya, itu kemungkinan diabetes. Plus periksa gula darah. Kalau sewaktu 2 kali di atas 200, nah, kemungkinan dia diabetes. Nah, untuk kriteria diagnosisnya adalah gula darah puasa lebih besar sama dengan 126 atau 2 jam PP lebih dari 200. Nah, itu sudah diabetes plus HbA1c di atas 6,5. Cukup besar ya, Dok. Nah, angka terakhir inilah yang jadi patokan selain klinis disesuaikan dengan modalitas yang ada di tempat sejawat masing-masing atau teman-teman. Itu kita punya patokan yaitu HbA1c. HbA1c adalah rata-rata gula darah harian selama 3 bulan terakhir. Kalau di atas 5,7 sampai 6,5 itu pre-diabetes. Di bawah 5,7 normal. Kemudian 5,7 sampai 6,5 itu pre-diabetes. 6,5 ke atas itu sudah diabetes. Nah, dari guidelines Perkeni kita patokannya adalah HbA1c untuk menentukan apakah ini terapi monoterapi, dual terapi, triple atau insulin. Jadi jadi ada yang cuman tunggal atau ada 2 obat atau 3 obat gitu atau ya, kombinasi atau dengan insulin. Baik. Jadi teman-teman kalau bisa periksa HbA1c. Kalaupun tidak ada, nanti akan ada algoritma tabel yang mengkonversi antara gula darah rata-rata dengan kira-kira HbA1c ini berapa. Jadi kalau yang di daerah nanti kita bisa kasih tabel konversi gulanya sekian, HbA1c berapa sih gitu. Ada di guidelines Perkeni yang tahun 2021. Di situ ada. Nah, kalau kurang dari 7,5, ini patokannya kurang dari 7,5 ya. HbA1c kurang dari 7,5, tapi di atas 6,5 berarti kan sudah diabetes. Nah, mulailah dengan lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup. Diet, olahraga, stress management, kemudian kontrol tiap 1 bulan. Itu dengan pola hidup, gaya hidup yang sehat. Kalau gagal dalam 3 bulan pertama, jadi 1 sampai 3 bulan kita evaluasi. Kalau gagal, HbA1c-nya belum turun dari awal, nah baru kita intervensi obat. Kalau jadi nggak langsung obat gitu ya? Enggak. Tapi kita lihat klinisnya. Kalau pasien itu udah baru ketahuan diabetes tapi ada koroner dan lain-lain, bisa kita mulai dengan obat. Itu kalau benar-benar baru ketahuan atau newly onset diabetes tanpa gejala. Tanpa gejala. Jadi 3P-nya jelas, gulanya seperti itu, tapi nggak ada komplikasi lain. Boleh kita mulai dengan lifestyle 1 sampai 3 bulan. Setelah itu nggak berhasil, kita lihat HbA1c-nya. Kalau kurang dari 7,5 kita bisa mulai monoterapi dengan urutan. Biasanya yang ada di lapangan teman-teman biasanya kan metformin ya, metformin, kemudian
yang berikutnya pioglitazone ya. Kemudian thiazolinidion ya tadi ya, GLP-2 agonis GLP-2 ya, ini yang agak mahal ya. Yang golongan terbaru yang namanya bagus-bagus tuh glitin itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penghambat glukosidase, yaitu yang mungkin sering dekat teman-teman, alpha glukosidase inhibitor ya. Ya, kemudian yang berikutnya ya ini lebih mahal lagi, SGLT2 ya. SGLT2 yang lebih baru lagi, nanti mungkin belum ada di lapangan tapi nice to know saja. Kemudian thiazolinidion ya, jadi zon, pioglitazone dan lain-lain. Dan yang terakhir sulfonylurea itu yang ada di lapangan, misalnya glibenclamid, glibenclamid, gliflozid, gliclazid. Nah itu urutan terapinya bebas, terserah teman-teman bisa pilih mana yang ada di lapangan dengan monoterapi tadi. Kalau di guideline luar patokan awalnya pasti kita menggunakan metformin. Tapi kalau yang guideline Perkeni kita bebas pilih sesuai kemampuan dan yang ada di lapangan. Nah kalau itu gagal baru double terapi. Jadi yang tadi digunakan misalnya kita pakai metformin, ternyata HbA1c-nya kurang bagus, masih belum turun dari di bawah 7 ya. Targetnya kurang dari 7 ya, untuk usia di bawah 50 tahun itu targetnya HbA1c kurang dari 7. Kalau belum tercapai kita naik langsung kombinasi terapi. Jadi bukan naik dosis tapi kombinasi terapi double. Karena kita jangan sampai terjadi inersia. Kalau kita kelamaan naikin dari satu dosisnya glimepirid 1 mili naik 2 mili, naik lagi 3 mili, itu kelamaan. Jadi mending 1 plus 1 lagi gitu. Jadi double terapi sekarang fix, terapi kombinasi yang lebih direkomend dengan dosis kecil-kecil, efek sampingnya lebih kecil, tapi untuk menurunkan HbA1c-nya lebih tinggi karena masing-masing obat itu punya kemampuan turun HbA1c yang berbeda. Nah, jadi secepat mungkin kita kombinasi kalau 3 bulan pertama fail. Nah, kemudian 2 obat tadi ya. Kemudian baru nanti kalau gagal lagi baru 3 obat kombinasi. Kalau gagal lagi baru dengan insulin. Nah, yang kedua, misalnya HbA1c-nya lebih dari 7,5, lebih besar sama dengan 7,5, kita ketemu pasien, bisa langsung double terapi. Jadi nggak usah nunggu yang pertama, langsung masuk 2, misalnya metformin dengan glimepirid. Masukin aja metformin 500, glimepiridnya misalnya 2 mili. Udah, nanti lihat 3 bulan. Kalau fail tambah 1 lagi dengan yang berbeda, golongan yang berbeda. Nah, kalau sudah lebih dari 9 nih targetnya ya. Jadi yang tadi kurang dari 7,5, lebih dari 7,5, lebih dari 9. Nah, kalau lebih dari 9 ini kita bisa ada beberapa cara. Pertama, kita bisa langsung masuk insulin. Nah, itu yang dilakukan di BPJS. Kalau lebih dari 9 HbA1c bisa inisiasi insulin, biasanya pakai basal insulin ya. Atau kombinasi langsung 3 obat juga bisa ya. Kombinasi 3 obat langsung kasih aja 3. Misalnya HbA1c 9, klinisnya nggak terlalu berat, kasih 3 obat yang tadi kombinasi di antara 1, 2, 3 tadi. Atau mau pakai 1 insulin plus kalau ada gejalanya ada, berarti langsung kombinasi 3 obat. Atau pakai insulin kalau gejalanya tidak ada 3 obat. Kalau ada gejala bisa insulin plus insulin tunggal bisa, insulin plus 2 obat bisa, atau 1 obat bisa. Jadi ini memang fleksibel banget. Nanti selanjutnya advance-nya adalah kalau lebih dari 9 masih fail, pakai inisiasi intensifikasi insulin. Jadi basal bolus, basal plus 1, 2. Nanti kita jelasin ya. Jadi intinya adalah secepat mungkin kita bisa menurunkan HbA1c dalam waktu yang singkat, begitu ceritanya. Jadi intinya kalau harus pakai suntikan itu karena satu tadi HbA1c-nya tinggi, yes, atau memang dengan terapi-terapi oral tidak gagal ya dok ya. Yes, betul. Baik dokter. Terima kasih dokter informasinya. Ini informasi yang cukup kompleks ya. Jadi kalau memang ada keluhan bisa konsul ke dokter penyakit dalam. Siap. Sampai jumpa lagi dalam 5 minutes from now dengan tentunya dengan informasi yang lebih menarik. Selamat siang.